kita dorong persoalan ini ke DPR agar segera bisa diatasi. Karena ini persoalan simbol, bukan persoalan main-main. Simbol yang namanya penyebar luasan daripada paham komunisme ataupun paham-paham PKI dalam segala bentuk dan perwujudan, termasuk dalam bentuk yaitu logo. Juga minta maaf kepada semua masyarakat kalau dalam kerumunan di bandara, di Tamburan, di Tebet, di Megamendung terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama sebagai penyelenggara saudara MRS sendiri. Surat permintaan pencegahan atas nama HRS, CS ada 5 orang lainnya, jadi total 6 orang dari Polda Metro Jaya tertanggal 7 Desember. Lanjutkan kami pada hari Kamisnya yaitu tanggal 10 Desember 2020 secara tiba-tiba Polda Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka. Pertama pindahin dulu ya. Yang pertama panggilan 2 kali itu adalah sebagai saksi. Sebagai saksi itu adalah wajib ya. Kalau tidak datang wajib ya. Wajib di KUHP pasal 159 ayat 2 di penjelasan ya. Kan di KUHP jelas itu wajib, siapapun juga kalau enggak bisa kena pidana 9 bulan kalau perkara perdata. Nah sekarang sudah dipanggil nggak hadir, artinya karena ini proses penyidikan nggak ketahuan siapa yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti. Kalau langsung ditahan gimana, Beb? Jangan urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Pemeriksaan sebagai tersangka yang bersangkutan dan akan kita keluarkan surat perintah penangkapan. Geger perkara selepas Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab pulang ke tanah air tampaknya akan segera menemui ujung. Habib Rizik Syihab kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan massa di Petamburan, Tanah Abang pada 14 November 2020 silam. 2 kali mangkir, Rizik Syihab datang dengan sukarela ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember 2020 didampingi tim kuasa hukumnya. Rizik juga blak-blakan membantah menghindari pemeriksaan kepolisian saat statusnya masih sebagai saksi. Tepat di depan awak media, Rizik Syihab mengaku siap menjalani pemeriksaan terkait kasus yang kini menjeratnya. Status tersangka tampaknya sudah tak asing lagi bagi Imam Besar FPI tersebut. Pemilik nama Muhammad Rizik Syihab itu tercatat sudah berkali-kali menyandang status tersangka terkait berbagai kasus pelanggaran. Berikut kami rangkum sederet status tersangka yang pernah disandang Habib Rizik Syihab. Tersangka demo anti Amerika Serikat tahun 2001. Pada tahun 2001 silam, Rizik ditetapkan sebagai tersangka atas aksi demonstrasi anti Amerika Serikat di sekitar Gedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan. Aksi demonstrasi itu digelar pada 15 Oktober 2001. Rizik ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah menghasut, menghina serta menyebarkan kebencian pada pemerintah dan kepolisian. Ia juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, yakni menggelar aksi demo saat hari libur. Diketahui aksi demo anti Amerika Serikat tersebut digelar pada hari libur nasional dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Yang kedua, tersangka penghasutan tahun 2002. Setahun berselang, Rizik Syihab kembali ditetapkan sebagai tersangka penghasutan atas peristiwa penyerbuan dan pengrusakan beberapa tempat hiburan di Jakarta oleh anggota FPI. Pengrusakan tempat hiburan tersebut terjadi pada 4 Oktober 2002. Polda Metro Jaya kemudian memutuskan menahan Rizik Syihab pada 16 Oktober 2002 setelah ia menjalani pemeriksaan sekitar 13 jam. Rizik ditahan karena sudah cukup bukti yang menunjukkan bahwa dirinya diduga melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan.
Namun kala itu Rizik menolak untuk menandatangani surat penahanan yang dikeluarkan polisi. Selanjutnya dibuatkanlah berita acara bahwa Rizik menolak untuk menandatangani surat penahanan tersebut. Meskipun demikian, Rizik Syihab tetap ditahan kepolisian. Rizik kemudian mengajukan penangguhan penahanan atas kasus penghasutan tersebut. Namun, polisi mencabut penangguhan penahanan terhadap Rizik pada tahun 2003. Berkas perkara Rizik langsung dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan dinyatakan lengkap pada 7 Maret 2003. Sehubungan dengan hal itu, polisi kemudian memanggil yang bersangkutan agar hadir pada 7 Maret 2003. Namun, Rizik tak memenuhi panggilan pertama dan panggilan kedua pada 9 Maret 2003 silam. Rizik kala itu berangkat ke Malaysia pada 8 Maret 2003 dengan alasan misi ke Irak. Ia pun dipaksa pulang ke Indonesia dan dijemput di Bandara Soekarno-Hatta pada 20 April 2003. Pimpinan FPI tersebut lantas ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Pada 11 Agustus 2003, Rizik Syihab dijatuhi hukuman selama 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim yang diketuai Heri Swantoro di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim menyatakan Rizik terbukti bersalah, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dan menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia. Kala itu Rizik Syihab sudah ditahan hampir 4 bulan, sehingga tinggal 3 bulan lagi masa tahanannya. Pada tahun 2004 dan 2006, FPI kembali terlibat dalam kasus pengerusakan beberapa tempat hiburan di Jakarta, namun Rizik Syihab hanya diperiksa sebagai saksi. Rizik pernah menjadi tersangka kerusuhan Monas tahun 2008. Pada tahun 2008, Rizik Syihab kembali tersandung masalah pidana kasus pengeroyokan hingga masuk meja persidangan. Ia divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2008 atas kasus pengeroyokan dan kerusuhan di Monas. Kasus kerusuhan Monas terjadi antara anggota FPI dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB pada 1 Juni 2008 tepat pada hari kelahiran Pancasila. Kerusuhan di Monas kemudian dikenal dengan sebutan Insiden Monas. Berdasarkan hasil penyelidikan Polda Metro Jaya, Rizik terbukti menjadi otak dari pengeroyokan AKKBB di Monas tersebut. Insiden itu bermula ketika AKKBB menggelar aksi peringatan Hari Pancasila di Monas. Kemudian massa diserang oleh massa beratribut Front Pembela Islam dan beberapa organisasi masyarakat lain. Aksi kekerasan itu mengakibatkan peringatan Hari Kelahiran Pancasila di kawasan Monas harus dibubarkan. Setidaknya tercatat 12 orang peserta AKKBB terluka akibat kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam. Rizik pernah menjadi tersangka kasus chat mesum tahun 2017. Pada tahun 2017, Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dengan Firsa Husein. Kasus chat mesum berawal dari beredarnya tangkapan layar yang diduga melibatkan Rizik Syihab dan juga Firsa melalui situs baladacinta.rizik.com. Percakapan tersebut menyajikan foto perempuan tanpa busana yang diduga Firsa, sedangkan Rizik merupakan lawan bicara Firsa dalam percakapan tersebut. Tak hanya Rizik, Polda Metro Jaya juga telah menetapkan Firsa sebagai tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi itu. Meski demikian, polisi tak menahan Firsa karena kondisi kesehatannya yang memburuk setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Rizik selalu mangkir dari panggilan polisi untuk dimintai keterangan atas kasus percakapan berkonten pornografi. Kala itu, Rizik beralasan sedang melaksanakan umroh ke Arab Saudi. Tersangka kasus penghinaan Pancasila tahun 2017. Dalam periode yang sama dengan kasus chat mesum, Rizik juga dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri karena dianggap menghina Pancasila. Kasus tersebut ditangani Polda Jawa Barat dan menjadikan Rizik sebagai tersangka.
Namun, kasus chat mesum dan penghinaan Pancasila telah dihentikan kepolisian dengan keluarnya surat penghentian penyidikan SP3 dari Polri. Status tersangka Rizik akhirnya gugur. Teranyar, tersangka kasus kerumunan massa tahun 2020. Tahun ini pasca kepulangannya dari Arab Saudi, Rizik kembali tersandung kasus hukum. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 10 Desember 2020 terkait kerumunan massa setelah menggelar acara pernikahan putrinya di tengah pandemi COVID-19. Resepsi pernikahan Putri Rizik Syihab digelar bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kala itu, panitia memperkirakan jumlah tamu yang hadir mencapai 10.000 orang. Banyaknya jemaah yang hadir dalam acara tersebut tak dilarang oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat pusat. Mirisnya, Satgas justru membantu memfasilitasi acara ini dengan memberi sumbangan hand sanitizer dan juga 20.000 masker. Rizik telah 2 kali dipanggil polisi terkait kasus kerumunan tersebut, namun tak kunjung datang ke Mapolda Metro Jaya. Pasca penetapan tersangka, Rizik juga mendapatkan surat pencekalan agar tak bisa pergi ke luar negeri. Rizik tercatat berulang kali dilaporkan ke kepolisian. Mulai tahun 2015 hingga 2017, Rizik Syihab pernah dilaporkan ke polisi sebanyak 7 kali. Ada 2 kasus yang dihentikan penyidikannya dengan keluarnya surat penghentian penyidikan atau SP3 dari Polri, yakni kasus chat berkonten pornografi dan penghinaan Pancasila. Sementara 5 kasus lain berkaitan dengan Rizik Syihab dengan posisinya sebagai terlapor. Kasus pertama adalah dugaan pelecehan terhadap budaya Sunda, yakni mengganti salam sampurasun menjadi campur racun. Kasus tersebut dilaporkan masyarakat Sunda melalui Angkatan Muda Siliwangi ke Polda Jawa Barat pada 24 November 2015. Yang kedua, kasus dugaan penguasaan tanah ilegal di daerah Megamendung, Bogor yang dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 19 Januari 2016. Kasus ketiga adalah kasus dugaan penghinaan terhadap agama Kristen yang dilaporkan pengurus Pusat Perhimpunan Masyarakat Katolik Republik Indonesia pada 26 Desember 2016 ke Polda Metro Jaya. Kemudian kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dan penghinaan agama atas ceramah Rizik Syihab di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember 2016. Kasus tersebut dilaporkan Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama pada 30 Desember 2016. Terakhir, ceramah Rizik Syihab soal pecahan uang rupiah Rp100.000 yang disebut mirip lambang PKI yakni Palu Arit. Kasus tersebut dilaporkan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017. Nama Rizik Syihab rasanya tak bisa lepas dari sorotan. Status tersangka yang berkali-kali disandangnya tak juga membuat sang Habib sadar untuk berhenti berurusan dengan kepolisian. Dari 2001 hingga 2017 silam, pola kabur ke luar negeri jadi loncatan Rizik menghindari jeruji besi. Akankah kasus teranyarnya terkait kerumunan di tengah pandemi COVID-19 juga akan berujung sama? Ataukah Habib Rizik akan pasang badan dan membuka tangan untuk menerima tuntutan pengadilan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.